Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan yang tidak kekurangan sesuatu apapun dan selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan cari keringat, acara santai. Oke, hari ini akan ada kegiatan penambalan untuk tangki motor ya ini. Ini tangki motor motornya merek Mega Pro yang baru ya. Mega Pro yang monoskop. Ini tangkinya bocor. Jadi sudah beberapa kali ini saya tempel, bocor lagi. Hari ini ada bocornya lagi. Nanti kita tambal lagi ya. Jadi bagi-bagi ilmu. Ini sama-sama belajar, semoga nanti jadi hal yang bermanfaat. Jadi cara penambalannya itu sangat mudah, sederhana. Peralatan yang kita butuhkan kali ini adalah kita siapkan ini adalah timah atau tenol ya, bahasa awamnya setiap hari ini disebut timah ya. Makanya kenapa kalau pas kita lihat acara kriminal di TV itu kadang sering ini timah ini dibawa Pak Polisi, kadang diberi hadiah timah panas ya, ini timahnya ini. Terus alat yang kedua kita harus menyiapkan ini alat utama ya, ini soldernya yang sudah kita panasi ya. Ini soldernya ini ukurannya kita lihat bareng-bareng, ukurannya 60 watt yang saya pakai. Saya juga pernah menggunakan solder untuk menyolder tangki ini, menggunakan solder yang 300 watt. Hasilnya tetap sama ya, tetap sama seperti ini, tidak ada yang istimewa. Kenapa? Karena mungkin lubangnya ini kan lebar, jadi membutuhkan panas yang super ekstra. Misalkan kita solder menggunakan 300 watt atau 600 watt, 1000 watt, hasilnya tetap sama, tetap solderan juga ya. Untuk kali ini kita pergunakan solder yang kecil saja, solder yang 60 watt. Terus kita pergunakan ini adalah pisau, blade atau carter. Alat ini juga sering dipergunakan Pak Yai untuk memotong leher ayam ya, untuk menyembelih. Tapi saat ini cutter ini kita pergunakan untuk membersihkan permukaan tangki ini. Yang permukaannya ini jelas ada catnya ya, ada catnya, terus perlu kita bersihkan karena catnya ini kalau kita langsung solder pada lubang itu jelas tidak mau nempel, dia kalis, istilah Jawanya kalis atau tidak mau nempel. Timah ini sama permukaan besi tangkinya ini tidak mau nempel nanti. Oke, alat-alat pendukung yang perlu kita siapkan, mungkin ada alat-alat tambahan bila kita nyamannya menggunakan silet. Ini seperti acara di RCTI itu, silet setajam silet lah, ini silet. Ini juga bisa dipergunakan untuk membersihkan permukaannya. Ini permukaan tangkinya ini ya, karena kotor kita kesulitan untuk memposisikan pisau atau
cutternya tadi kita bisa pergunakan silet ini. Silet ini bukan acara TV ya, oke? Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mempersiapkan tangki yang akan kita tambal. Kalau tidak ada tangkinya mustahil ya kita tempel tangki. Langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti ini. Kita posisikan dulu kameranya ya, walaupun jelek masih bisa dipakai dan dirawat. Kita bersihkan dulu permukaannya ini tadi sebelum saya persiapkan. Sudah saya bersihkan. Biasanya permukaan yang bocor itu seperti ada gelembung. Jadi catnya itu menggelembung kecil atau memanjang sesuai dengan lubang yang terjadi. Jadi permukaannya ini kita amplas, tapi mempergunakan ini bahan standar, bukan barang istimewa. Ini adalah plug yang dipergunakan untuk memperbaiki atau mensolder HP ya. Ini plug atau gondorukem, fungsinya agar permukaannya tangki ini ora kalis. Jadi ini bukan obat rahasia. Coba kita mulai untuk pensolderan. Cara mensolder sudah ngerti ya. Ini permukaan yang lubang tadi. Ternyata kalau kita kasih plak malah permukaannya malah tidak bisa disolder. Kita cari dulu alat untuk membersihkan plak. Nah, ini adalah lap, gombal, atau misalkan saking tidak adanya gombal pakai baju juga bisa. Baju yang dipakai ini kita ulangi lagi untuk membersihkan permukaannya ini biar tidak kalis, bisa disolder. Langkahnya seperti tadi ya. Ini ada lubangnya kecil. Lubangnya sangat kecil, jadi mungkin tidak terlihat di kamera. Coba saya langsung kasih timah di permukaannya. Karena soldernya ini 60 watt. Jadi kita tempelkan dulu soldernya biar permukaannya ini, permukaan tangki itu menjadi panas. Kemudian timahnya ini mau nempel ya. Fungsinya ini hanya untuk kita menempelkan timah. Kalau timahnya bisa nempel di permukaan tangki ini kan nanti yang bocor tadi itu ketutup sama timah. Terus saya buktikan ini setelah ditempel ini lama, agak bertahan lama dia, lumayan. Jadi tidak usah membeli tangki. Oke, satu lubang ini sudah aman ya. Kita berpindah ke lubang-lubang yang lain. Makanya kalau jadi orang jangan melubangi anak orang. Maaf, bercanda saja itu. Oke, selanjutnya kita mencari permukaan atau lubang yang lain. Solderannya sudah lumayan ini.
Jangan lupa kita harus ngosongin tangkinya dulu ini. Tapi ini di dalamnya masih ada bensinnya. Berapa liter ini? Mungkin 20.000 uang bensin saya masukkan semalam. Cukup dengan diiringkan seperti ini, bensinnya itu nanti pindah ke sisi yang lain ya. Jadi bisa disolder. Ini tidak saya tap, tapi lebih baiknya kalau kalian melakukan hal seperti ini itu ditap dulu biar mencegah hal-hal yang kita inginkan ya. Ya ini mungkin permukaannya tipis yang sini, jadi agak gampang disolder ini. Mungkin yang sini sudah tipis, atau mungkin lapisan tangkinya yang dalam itu sudah gogrok ya. Ini agak gampang disolder nih, agak empuk, rada empuk disolder ini yang sebelah sini. Mungkin dalamnya ini sudah tipis. Empuk itu dalam bahasa Indonesia baku apa ya? Lembek, empuk. Ya, dicoba nanti diterjemahkan sendiri ya. Pakai Google ya. Ini lubangnya sudah jalur ke sana kemari. Jadi yang belum bisa nyolder ini belajar megang solder ya, karena ini sama-sama belajar, tidak apa-apa ya. Jadi seperti nilai seni kesenian ini megang solder ini yang terdengar itu suara kretek, seperti bagian dalamnya ini juga sudah rapuh. Ini hanyalah untuk memperpanjang usianya ini, karena ini mungkin sudah tidak bisa didaur ulang atau diperbaiki lagi karena bahannya ini sangat tipisnya itu loh, tipis sekali. Kita cari bagian yang lain, mungkin yang terlihat melembung. Ini ada dua ini melembung ya, boleh kita sekalian repair. Coba dilihat dulu. Kelihatannya aman, ini bukan lubang, hanya cat. Mungkin pengecatan kemarin waktu saya lakukan pengecatan ini agak kurang rapi. Setelah kita solder ya, yang bagian yang kita curigai tadi, langkah berikutnya ini coba kita posisikan normal. Nanti kelihatan dia basah atau tidak, bocor atau tidak. Karena tadi waktu sebelum dilakukan penyolderan itu ketes, jadi bensinnya itu netes, tes lama. Kalau dibiarkan sehari itu mungkin ya bisa sampai 60 tetes. Tapi kalau semalaman rumah itu aromanya seperti bensin semua, baunya sangat menyengat. Jadi kita mesti bertanya-tanya, ini aroma bensin dari mana. Nah, kelihatannya ini sudah kering. Sambil saya raba-raba, diraba ya, dipegang, diterawang, yang bisa nerawang. Ini kelihatannya aman. Ada basahnya, masa ada basah.
Berarti masih ada yang lain ini yang belum ketemu. Ini coba sekalian dicari. Ada yang basah. Pakai lap kering, pakai tisu juga bisa untuk membersihkan permukaan yang basah ya, seperti basah-basah seperti biasanya itu. Terus kita cari lagi, nanti akan kelihatan bocornya itu di mana. Wah, tidak kelihatan. Di sini ya basahnya. Oh iya, ternyata masih ada titik. Kelihatan dengan mata telanjang masih ada titik di sini. Masih ada titik di sini kecil. Secara mata telanjang sangat susah dilihat ya. Coba kita tambah lagi. Jadi soldernya ini harus nempel biar permukaan tangki ini menjadi panas, kemudian timahnya mau nempel ya. Agak susah ini, mungkin permukaannya agak tebal. Coba tak sedot dulu ya. Ini seperti bengkel TV ya, malah ada penyedotan timah segala ya. Ternyata masih ada banyak lubang kecil-kecil yang tidak kelihatan ya. Ya, jadi sekalian pembongkaran ini menambal lubang-lubang kecil yang lain. Oh, ternyata ini ada juga banyak masih. Tentunya ini kalau ke tempat patri atau solder dihitung jumlahnya ya, karena saya tidak tahu caranya, tarifnya bagaimana ya. Kalau permukaannya tidak bersih itu timahnya tidak mau nempel, kalis. Jadi tangki ini biasanya itu hanya saya isi 1 liter. Kalau berangkat kerja saya isinya 1 liter gitu, 10.000 1 liter. Karena kalau diisi banyak penuh itu mesti pada tumpah, pada ketes. Tangkinya karena bocor dia. Jadi ngisinya ya sedikit.
Jadi teknik pensolderan ini sesuai selera kita ya. Jadi hasilnya nanti bisa bervariasi. Ya, kita tetesi bensin biar cepat kering. Kemudian kita tes. Jadi tadi bocornya malah kelihatan setelah dibersihkan. Pengecekannya sangat mudah. Jadi kalau masih ada bensinnya di dalamnya ini kan kalau kita posisikan seperti ini normalnya itu jadi kelihatan. Nah ini misalkan kita isi air kan belum tentu kelihatan juga. Nah, karena air itu kan cepat rambatnya atau ketesnya itu kan lama. Nah ini perasaan masih ada yang basah-basah. Sekalian pas dicopot jadi kita bisa cari posisinya. Jadi bentuknya nanti ya seperti itu, tembel-tembelan enggak apa-apa. Namanya juga darurat COVID. Iya, mengingatkan tetap jaga kesehatan, ketat protokol kesehatan ya. Cara di musim pandemi seperti ini harus selalu jaga kesehatan, hati-hati pakai masker. Oke, sambil menunggu ini bocornya lagi kelihatan nanti di sebelah mana. Sekalian pas kita bongkar ini ya. Jadi sekalian pas dibongkar sekalian kelihatan rusaknya. Oke. Demikian kegiatan hari ini ya berkaitan dengan penambalan tangki motor yang bocor. Semoga ilmunya ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, ada kegiatan yang kurang sempurna, tolong diingatkan, tulis di kolom komentar. Apabila menurut Anda baik dan bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.